Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kita bisa berkumpul di malam yang insya Allah berkah ini meskipun hanya melalui online. Salam tak lupa kita panjatkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Pertama-tama izinkan Ana memperkenalkan diri dulu. Nama Ana Muhammad Abdul Bakaya. Ya, seperti antum sudah tahu, Ana founder dan CEO dari Binaku Academy sendiri. Ana lulusan dari Pondok Pesantren Imam Bukhari. Panggil saja saya Mas Abdul gitu. Oke, untuk insya Allah di materi malam kali ini kita akan mengadakan webinar Quran dengan judul pentingnya ikhlas dalam mempelajari Al-Quran. Insya Allah Ana akan menyampaikan pemateri. Beliau adalah Ustadz Hamdani Zaid, LC, lulusan S1 ya, Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis, dan juga alumni Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran, yang insya Allah sudah kredibel lah dalam bidang keilmuan untuk menyampaikan webinar Quran dalam malam kali ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami waktu dan tempat kami persilahkan pada Ustaz Hamdani. Jazakumullah khair. Baik, wafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keamanan negeri, dan terutama kita masih diberi kesempatan hidup hingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa-sisa umur kita agar kita bisa memastikan semoga sisa-sisa umur ini kita habiskan semata-mata dalam rangka ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita akan sedikit membahas tentang pengaruh dan pentingnya keikhlasan dalam mempelajari Al-Quran. Pentingnya atau pengaruh keikhlasan dalam mempelajari Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitabullah Azza wa Jalla, pedoman hidup kita. Seluruh kebaikan hidup kita ada pada Al-Quran. Seluruh aturan hidup kita ada pada Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai pelengkap, penyempurna kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan diturunkan kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah secara mutlak. Mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah secara mutlak.
Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam Islam kita tidak hanya diajarkan gerakan-gerakan dalam ibadah. Dalam Islam kita tidak hanya diajarkan bagaimana memperbagus gerakan dalam ibadah. Di dalam agama kita ada ibadah zahir dan ada ibadah batin. Artinya ibadah hati dan ibadah fisik. Ya. Ibadah hati ini sebagai penentu kualitas ibadah fisik kita. Semisal saja kita contohkan ada dua orang yang sama-sama sholat sunnah, 2 rakaat. Ada 2 orang yang sama-sama sholat sunnah 2 rakaat. Bacaannya sama, sujud dan rukuknya sama, dan panjang sholatnya sama. Sama-sama sholat sunnah 2 rakaat. Apakah hanya karena mereka berdua melakukan ibadah yang sama, kemudian otomatis menghasilkan pahala yang sama? Maka jawabannya tidak. Yang menentukan adalah kualitas keikhlasannya masing-masing. Ada 2 orang yang bersedekah. Si A bersedekah 1 juta. Si B pun bersedekah 1 juta. Di masjid yang sama. Untuk masjid yang sama. Atau untuk anak yatim yang sama. Nominal yang sama ini, apakah secara otomatis menghasilkan pahala yang sama dalam sedekah? Jawabannya tidak. Sesuai kualitas keikhlasan masing-masing. Sehingga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mempelajari atau memperhatikan keikhlasan, melebihi pentingnya kita memperhatikan ibadah-ibadah fisik yang sering kita lakukan. Ya. Karena kita menjelaskan tadi bahwa satu ibadah yang sama yang dilakukan oleh 2 orang tidak secara otomatis menghasilkan pahala yang sama. Satu ibadah yang sama yang dilakukan oleh 2 orang tidak secara otomatis menghasilkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergantung pada kualitas niatnya masing-masing. Sehingga di antara fungsi niat yang para ulama sebutkan dalam kitab-kitab fikih atau dalam kitab-kitab usulul fiqh adalah di antara fungsi niat tamyizu al-ibadati 'anil 'adah. Pembeda antara ibadah atau sekedar rutinitas biasa. Ya. Itu niat, ya. Pentingnya memasang niat ikhlas dalam melakukan ibadah apapun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperhatikan kualitas ibadah, bukan sekedar kuantitasnya. Kami ulangi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kualitas atau memperhatikan kualitas ibadah, bukan sekedar kuantitas. Kita ambil contoh dalam zikir pagi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Di antara sunnah zikir pagi yang harus kita baca yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Dalam 3 permintaan ini, tidak satu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kuantitas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan Allahumma inni as'aluka ilman katsira wa rizqan katsira wa amalan katsira.
kualitas. Jika itu ilmu, maka yang bermanfaat. Jika itu harta, maka yang berkah dan baik. Jika itu amalan, maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan kualitas. Ya, melebihi perhatian beliau kepada kuantitas. Termasuk yang menentukan kualitas ibadah seseorang bukan gerakan ibadah tersebut, akan tetapi kualitas keikhlasan di dalam hati. Ya, kualitas keikhlasan di dalam hatinya. Ya mungkin ketika kita bagus dalam gerakan-gerakan sholat kita, ketika kita bagus dalam penyebutan huruf-huruf yang kita pelajari dalam Al-Quran misalnya, akan banyak orang yang memuji kita, akan banyak orang yang menyanjung kita. Akan tetapi ada yang lebih penting dari sekedar itu. Apa itu? Memperbaiki dan meluruskan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam mempelajari Al-Qur'an. Karena ilmu terbesar yang Allah turunkan untuk umat Islam adalah Al-Qur'an. Ilmu terbesar secara mutlak. Ilmu yang tidak ada bandingnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan dengan kitab suci sebelumnya. Tidak akan pernah mengalahkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang sangat mulia, yang sangat suci ini, butuh keikhlasan yang kuat untuk mempelajarinya. Jangankan kita, sekelas Nabi kita Muhammad SAW, apa perintah Allah untuk beliau? Wa qul Rabbi zidni ilma. Ucapkanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini ucapan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meragukan keilmuan Nabi? Siapa yang meragukan amal soleh Nabi? Siapa yang meragukan keikhlasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang meragukan sempurnanya keikhlasan beliau alaihi salatu wassalam? Tapi tetap saja di antara perintah Allah untuk beliau apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya. Beliau disuruh untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam. Sekelas Nabi Musa yang merupakan nabi dan rasul Allah yang mulia. Ya, yang menghadapi Firaun, yang mendakwahkan tauhid. Tapi beliau juga butuh menuntut ilmu, ya, butuh menuntut ilmu. Makanya Nabi Musa mengatakan kepada Al-Khadir, ya, kita kenalnya Khidir, ya, tapi nama beliau adalah Al-Khadir. Qala lahu Musa, hal mimma 'ullimta rusyda. Wahai Khadir, izinkan aku untuk mengikutimu. Buat apa? Untuk menuntut ilmu syar'i. Untuk menuntut ilmu syar'i. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, maka kita lebih butuh ilmu, kita lebih butuh kesabaran untuk mempelajari ilmu. Dan sekali lagi ilmu terbesar yang harus dan wajib kita pelajari, yang tidak boleh ditinggalkan sampai kita wafat adalah ilmu Al-Quran. Ya, ilmu Al-Quran. Ilmu terbesar, ilmu paling mulia, ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim, yaitu ilmu Al-Quran. Ya. Biasanya dalam perkuliahan, saya memilih jurusan teknik, kata yang lain saya memilih jurusan kedokteran, saya memilih jurusan matematika. Adapun mempelajari Al-Quran, maka setiap muslim wajib mempelajari Al-Quran. Jangan ada yang mengatakan, kecondongan saya bukan di Al-Quran, Ustaz. Saya condongnya ke sini. Silahkan mempelajari yang lainnya. Tapi seorang muslim wajib mempelajari Al-Quran sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia. Ya. Ketika Nabi SAW mengucapkan Rabbi zidni ilma, Sufyan ibn Uyainah mengatakan, walam yazal fi ziyadatin minal ilmi hatta tawaffahu Allah azza wa jalla.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka sejak saat itu Allah selalu menambahkan ilmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama menafsirkan ayat ini, Rabbi zidni ilma, yaitu ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Ya. Jangan terburu-buru mempelajari atau membaca Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah ilmu Al-Qur'an kepadaku. Ilmu pemahaman tentang Al-Qur'an kepadaku. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan menyebutkan satu hadis, dan dari satu hadis ini kita akan mencoba menggali makna dan kandungannya. Hadis yang terbiasa, yang sudah biasa kita dengar, yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian, yaitu orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rasulullah SAW pertama kali menyebutkan apa? Orang yang mempelajari sebelum pengajarnya. Jadi lebih mulia, ya. Di antara pengajar dan orang yang mempelajari Al-Quran, lebih didahulukan oleh Rasulullah SAW penyebutan orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian Rasulullah menyebutkan dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Perlu dipahami dari hadis ini, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka sebagian orang mengatakan atau membatasi makna hadis ini sebatas pada mempelajari tajwid, makharijul huruf, dan seterusnya. Padahal tidak sebatas mempelajari tajwid dan makharijul huruf. Betul, termasuk ilmu Al-Quran yang paling penting adalah makharijul huruf dan ilmu tajwid. Ya. Tapi kita perlu tahu dan kita perlu paham bahwa tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita, kepada umat manusia, ada 3 tujuan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan, "Fal Qur'anul Karimu nazala li umurin thalathah. Al-awwal at-ta'abbudu bitilawatihi, watsani wa fahmu ma'anihi, watsalits wal 'amalu bihi." Watsalits wal 'amalu bihi. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 tujuan, ya, dengan 3 tujuan dan 3 fungsi yang harus ketiga-tiganya kita usahakan pelajari. Ya. Yang pertama adalah at-ta'abbud bitilawatihi. Tujuan pertama yaitu beribadah kepada Allah dengan membacanya. Beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Tentu saja untuk membaca Al-Quran, seseorang diwajibkan mempelajari tajwid, mempelajari makharijul huruf. Tidak boleh ada yang berputus asa dalam mempelajari tajwid dan makharijul huruf. Yang penting berusaha. Sampai mana kemampuan kita untuk belajar makharijul huruf, mempelajari kelancaran kita dalam membaca Al-Quran, ini urusan lain. Yang penting kita beristihad, berusaha mempelajari bacaan-bacaan dalam Al-Quran berupa tajwid dan makharijul huruf. Ini yang pertama, tujuan Al-Quran diturunkan, at-ta'abbud bitilawatihi,
Ya, at-ta'abbud bi tilawatihi. Yaitu beribadah dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wa fahmu ma'anihi. Memahami makna-makna dalam Al-Qur'an. Ini kaitannya dengan ulumul Quran dan tafsir-tafsirnya. Ya, ini kaitannya dengan tafsir Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran berupa akidah, berupa syariat-syariat, dan perintah dan larangan. Makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, maka kita berusaha mempelajari. Kemudian yang ketiga adalah, dan ini yang paling penting, al-amalu bihi. Mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Jadi, 3 tujuan Al-Quran diturunkan. 3 tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, at-ta'abbud bitilawatihi, membaca atau beribadah dengan membaca Al-Quran. Kemudian, wa fahmu ma'anihi, memahami makna-maknanya. Dan yang ketiga adalah wal amalu bihi. Dan yang terpenting adalah beramal dengan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran berupa perintah dan larangan. Maka ketika seseorang membatasi diri hanya mempelajari tajwid atau makharijul huruf, maka sejatinya dia mempelajari sepertiga dari tujuan Al-Quran diturunkan. Sehingga seseorang yang sudah misalnya sudah paham tajwid, sudah paham makharijul huruf, maka dia berusaha melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memahami kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian tahap selanjutnya dia mengamalkannya. Ya. Jangan kita merasa puas dengan satu di antara 3 tujuan yang Allah turunkan dengannya Al-Quran. Kemudian hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan terkait hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Beliau mengatakan wa ta'allumul Qur'an wa ta'limuhu yatanawalu ta'alluma hurufihi wa ta'limuha wa ta'allumu ma'anihi wa ta'limuha. Mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya mencakup 2 hal. Yang pertama, mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Mempelajari dan mengajarkan penyebutan huruf-hurufnya. Ini kaitannya dengan tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, mempelajari dan mengajarkan makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ini makna hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Yang kedua, mempelajari dan mengajarkan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Tentu saja setelah mempelajari dan mengajarkan, maka kita sama-sama mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, para ulama menjelaskan bahwa beramal dengan Al-Quran adalah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Mempelajari huruf, penyebutan huruf adalah salah satu wasilah untuk menuju tujuan. Sehingga keduanya sama-sama penting, yaitu mempelajari huruf-huruf Al-Quran dan mempelajari kandungan-kandungan yang terkandung dalam Al-Quran. Sehingga seseorang yang sudah mutqin dalam penyebutan huruf-huruf dalam Al-Quran dan sudah mutqin dalam memahami makna-maknanya, maka dia cenderung lebih kuat dalam mengamalkan kandungan dalam Al-Quran. Orang yang tidak kuat, mudah putus asa
dalam mengamalkan perintah dan larangan dalam Al-Quran, biasanya di antara sebab atau faktornya adalah kurang memahami hakikat sesuatu yang diamalkan. Kurang memahami hakikat sesuatu yang diamalkan. Semakin berilmu kita, maka semakin kuat kita mengamalkan sesuatu atau ilmu tersebut. Maka di antara hal yang kita sebutkan tadi di awal dalam mempelajari Al-Quran, karena memang tidak semuanya sama dalam kemampuan ya dalam mempelajari Al-Quran. Ada yang sehari 2 hari belajar langsung bisa, ada yang 1 bulan 2 bulan bisa, ada yang bertahun-tahun belajar tidak bisa-bisa, sehingga dia merasa minder dengan teman-temannya yang hanya 1 hari 2 hari langsung bisa membaca huruf-huruf Al-Quran. Maka perlu diingat, saudaraku dan saudariku sekalian, semoga Allah merahmati kita semua. Kita mempelajari Al-Quran selama apapun itu, sesulit apapun kita belajar Al-Quran, sesulit apapun kita memahami Al-Quran, maka hakikat kita belajar Al-Quran adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan siapa cepat dia yang lebih baik. Tidak sama sekali. Seandainya kita mempelajari huruf-huruf Al-Quran, seandainya kita mempelajari kandungan-kandungan dalam Al-Quran, sampai kita detik-detik akan diwafatkan oleh Allah, kita belum mutqin dalam memahami kandungan atau huruf-hurufnya, maka itu sudah cukup menjadi catatan jihad kita, berijtihad kita, kesungguh-sungguhan kita, catatan baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melihat proses, Allah akan melihat keikhlasan, ketulusan kita, kesabaran kita dalam mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian. Allah juga tidak melihat kepada berapa jumlah harta kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian, kualitas keikhlasan kalian. Dan Allah melihat kepada apa? Kepada amalan kalian. Jadi jangan pernah merasa sedih hanya karena kita lambat dalam mempelajari Al-Quran. Ya Allah, saya sudah tua kok malah belajar Al-Quran. Seharusnya ini pelajaran anak-anak. Al-Quran bukan pelajaran anak-anak. Al-Quran pelajaran seorang muslim dari sejak dia kanak-kanak sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti paling real, bukti paling nyata bahwa Al-Quran adalah pelajaran seumur hidup. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sempurnanya diturunkan Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran sudah selesai diturunkan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bisa kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempelajari Al-Quran sejak beliau diutus jadi nabi dan rasul sampai beliau diwafatkan. Sehingga tidak ada istilah Al-Quran pelajaran anak-anak. Iqra itu pelajarannya anak-anak. Tidak ada. Iqra itu pelajaran kita. Pelajaran seorang muslim. Sampai dia wafat. Sampai dia meninggal dunia. Jangan ada kesan mempelajari Iqra itu pelajaran anak-anak. Sehingga kita malu untuk mempelajari. Ya ikhwah, saudara-saudariku sekalian. Mempelajari Iqra. Mempelajari Al-Quran. Huruf-huruf dalam Al-Quran itu kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan. Kita sedang mempelajari Al-Quran, kitab yang Allah turunkan, kitab yang paling suci, kitab yang merupakan penyempurna bagi kitab-kitab suci sebelumnya. Tidak usah malu dalam mempelajari Al-Quran. Berapapun umur kita, tugas kita adalah belajar dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan keikhlasan. Minta kepada Allah taufik dan keikhlasan. Pun bagi teman-teman, bagi saudara-saudara dan saudari-saudariku yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla
dalam mempelajari Al-Quran. Sehari 2 hari langsung bisa, seminggu 2 minggu langsung bisa. Maka tetap luruskan niat dan jaga keikhlasan. Jaga keikhlasan. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya, lam yajid 'irfal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang seharusnya dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia menuntut ilmu syar'i untuk tujuan agar mendapatkan pujian, agar mendapatkan apresiasi duniawi, maka orang seperti ini tidak akan pernah mencium bau harumnya surga. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi." Sesungguhnya orang yang pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah di antaranya wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Qal fama 'amilta fiha? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal qari'. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah seseorang, di antaranya adalah seseorang yang mempelajari ilmu agama dan mempelajari Al-Qur'an. Kemudian pada hari kiamat nanti dia akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu, berupa hafalan Al-Qur'an atau pemahaman tentang Al-Qur'an dan seterusnya. Maka dia pun mengakui. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Amalan apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan? Berupa Al-Qur'an, berupa ilmu. Kemudian dia menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Aku mempelajari ilmu, aku mengajarkan ilmu dan aku mempelajari Al-Qur'an di jalanmu ya Allah, ikhlas karena. Kemudian Allah berfirman, "Kadzabta." Engkau bohong, engkau dusta. Engkau mempelajari ilmu agar dikatakan alim. Engkau mempelajari Al-Qur'an agar disebut sebagai seorang qari. Allah tahu itu. Allah tahu pengkhianatan hati kita terhadap keikhlasan. Ya. Sehingga orang seperti ini akan dijerumuskan di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Pentingnya kita menjaga keikhlasan dalam mempelajari Al-Quran. Tentu saja dalam menjaga keikhlasan yang paling penting adalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan hati yang teguh, istiqomah di atas keikhlasan. Mohon maaf moderator, agak lupa. Bisa diingatkan barangkali. Oh ya, sudah. Sampai jam berapa tadi, Ustaz? Jam 9. Jam? Sampai jam 9. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan menjelaskan beberapa perkataan ulama terkait pentingnya niat ikhlas dalam belajar. Tentu saja kita tahu ikhlas itu adalah memurnikan maksud dan tujuan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memurnikan maksud dan tujuan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dinamakan ikhlas. Ya, dalam istilah syar'i. Karena memang dalam istilah Indonesia sering kan disebut saya tidak ikhlas. Kamu ikhlaskan saja. Dalam istilah Indonesia itu ikhlas itu ridho ya. Saya tidak ikhlas.
artinya saya tidak ridho. Ya, tapi dalam istilah syar'i, ikhlas adalah memurnikan maksud dan tujuan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dinamakan keikhlasan dalam istilah syar'i. Lawan dari keikhlasan adalah kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik itu berupa syirik besar ataupun syirik kecil. Ya. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yaitu syirik kecil. Ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang paling ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah syirik kecil. Karena kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai orang yang belajar, kita paham menyembah berhala itu adalah syirik. Menyembah pohon itu adalah syirik. Menyembah batu keramat adalah syirik. Kita paham itu, syirik besar. Tapi yang kadang-kadang menimpa kita dan sulit kita hindari adalah syirik kecil. Berupa apa? Riya dan sum'ah. Rasa-rasa ingin dipuji. Ingin mendapatkan apresiasi lebih dari manusia. Dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sehingga keikhlasan niat itu pelajaran paling sulit diamalkan oleh siapapun, bahkan oleh para ulama. Keikhlasan niat. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya syirik kecil itu sangat halus. Hampir-hampir tidak terdeteksi oleh siapapun. Syirik kecil berupa riya dan sum'ah adalah sesuatu yang sangat halus. Hampir-hampir tidak terdeteksi oleh siapapun. Maka apakah engkau mau aku ajarkan sebuah doa? Apabila engkau benar-benar serius, ikhlas membaca doa ini, maka Allah akan menjauhkanmu dari syirik besar dan syirik kecil." Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar doa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu. Berbuat syirik dalam ibadah. Wa ana a'lam, sementara aku menyadari. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah jika ternyata aku berbuat syirik tanpa aku sadari. Tentu berbuat syirik tanpa disadari itu berupa riya dan sum'ah. Ya, berupa riya dan sum'ah. Karena ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Apa kaitannya pembahasan kita mempelajari Al-Quran dengan riya atau sum'ah? Perlu dipahami para saudara dan saudariku sekalian, semakin besar nilai sebuah ibadah, maka semakin besar pula godaan syaitan untuk menjatuhkan kita dalam ibadah ini. Saya ulangi, semakin besar nilai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar usaha syaitan untuk menjatuhkan kita dalam ibadah ini. Pertama, mungkin kita dijadikan bermalas-malasan, berusaha dijadikan malas-malas dalam ibadah yang besar ini. Atau yang kedua, kita tetap melakukan ibadah ini, tapi syaitan membisikkan agar kita riya dan sum'ah. Sehingga kita, dalam hati kita terbetik, ingin mendapatkan apresiasi, ingin mendapatkan tepuk tangan, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dan seperti yang kita katakan, saudara dan saudariku sekalian, bahwa ibadah yang paling besar secara mutlak adalah mempelajari Al-Quran, menuntut ilmu Al-Quran,
mempelajari Al-Quran secara mutlak. Ilmu yang paling besar, yang paling mulia, dan ibadah yang paling besar adalah mempelajari Al-Quran. Besarnya nilai ibadah dalam mempelajari Al-Quran juga akan besar pula usaha syaitan dalam menjatuhkan seseorang dalam ibadah yang satu ini. Makanya hadis yang kita sebutkan barusan, bahwa orang di antara orang yang pertama kali akan dihakimi, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, dan orang yang mempelajari Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, aku telah memberimu kenikmatan-kenikmatan. Berupa apa? Dimudahkannya kamu menghafal Al-Qur'an, dimudahkannya kamu memahami kandungan-kandungan dalam Al-Qur'an, sehingga engkau mengajarkannya kepada manusia. Apakah engkau ingat nikmat ini?" Maka hamba tersebut menjawab, "Ya, aku ingat wahai Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama amilta fiha?" Amalan apa yang engkau gunakan dengan kenikmatan-kenikmatan ini? Kemudian manusia ini, orang ini menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, dengan kenikmatan-kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, aku mempelajari ilmu. Aku mengajarkan ilmu ini. Dan aku mengajarkan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Semata-mata ikhlas karenamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta." Engkau telah berdusta. Engkau mempelajari ilmu agar dikatakan oleh orang banyak bahwa engkau adalah seorang yang alim. Engkau mempelajari Al-Quran agar dikatakan seorang qari, sebagai seorang qari, dan manusia sudah terlanjur mengatakan itu, sehingga orang seperti ini dihukum. Sehingga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sangat rentan ibadah besar yang kita lakukan, sangat rentan terkena godaan syaitan berupa riya dan sum'ah. Ya. Kita akan menyebutkan beberapa penjelasan para ulama terkait pentingnya beristihad dalam menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari Al-Quran. Jika kita mengatakan menuntut ilmu syar'i, maka yang paling besar dalam hal menuntut ilmu syar'i adalah mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pondasi hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan, "Hadzal ilma li ghairillah, fa'aballahu an yakuna li ghairihi." Awalnya kami menuntut ilmu berniat mencari ridho selain Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kami berniat menuntut ilmu mencari keridhaan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'aballah, maka Allah tidak ingin. An yakuna li ghairi, maka Allah tidak menginginkan. Allah hanya ingin kita menuntut ilmu untuknya. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ulama ada yang mengatakan, talabnal ilma wa ma lana fihi kabiru niyyatin, thumma razaqanallahu an-niyata, yakni fakana aqibatuhu ansara lillah. Kami awalnya dalam menuntut ilmu itu susah untuk memasang niat yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami berusaha beristihad untuk mengikhlaskan niat, maka Allah memberikan kami keikhlasan niat. Jadi keikhlasan niat itu perlu diusahakan. Dengan cara apa? Melawan rasa riya dan sum'ah pada diri kita. Melawan semuanya. Jangan hanya karena takut riya kita berhenti belajar Al-Quran.
Jangan karena takut riya kita berhenti menjadi imam sholat. Jangan hanya karena takut riya kita berhenti sholat berjamaah di shaf awal, di barisan yang pertama. Jangan hanya karena takut riya kita berhenti membaca Al-Quran di rumah kita. Itu juga bagian dari dosa. Meninggalkan amal saleh karena takut riya itu juga bagian dari dosa. Dan bisa termasuk riya. Karena meninggalkan amalan untuk manusia. Ya, tidak boleh. Bagaimana sikap kita ketika mendapati hati kita ternyata terjangkit penyakit riya? Kita lawan sekuat mungkin. Kita lawan sekuat mungkin. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, para nabi dan rasul ketika mendakwahi kaumnya, mereka selalu mengatakan apa? Wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa 'ala Allah. Rata-rata para nabi dan rasul mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak pernah mengharapkan apresiasi dari kalian. Aku tidak pernah mengharapkan balasan apapun dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Karena balasan pahalaku dalam berdakwah ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan perkataan ini? Perkataan ini menguatkan hati para nabi dan para rasul untuk tetap ikhlas dalam berdakwah. Mereka mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak pernah mengharapkan apresiasi apapun, balasan apapun dari kalian. Karena aku hanya berharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan para nabi dan rasul berusaha tegar di atas keikhlasan. Bagaimanapun sikap kaumnya setelah mereka didakwahi. Ya. Berusaha tegar di atas keikhlasan. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala, titik penilaian Allah terhadap kita adalah apa yang ada dalam hati kita. Niat kita, bukan sekedar gerakan-gerakan ibadah kita. Bukan sekedar bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Itu yang Allah nilai dari kita, yaitu kualitas keikhlasan kita. Ya, kualitas keikhlasan kita. Sehingga Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Kenapa ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu yang tidak bermanfaat hanya akan menjadi sebatas wawasan. Tidak akan pernah melahirkan amalan soleh. Ilmu yang tidak bermanfaat hanya akan melahirkan wawasan semata. Sebatas wawasan. Tidak melahirkan amalan soleh. Tidak melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan dalam masalah niat ini, apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man talabal ilma liyubahiya bihil ulama, au yumariya bihis sufaha, au yasrifa a'yunan nasi ilaihi, tabawwa falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin mendapatkan gelar ulama, ingin berbangga-bangga, au yumariya bihi as-sufaha, atau hanya ingin menang debat, ingin debat kusir dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari, au yasrifa a'yunan nasi ilaihi, atau agar supaya dia dipandang oleh manusia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini juga penting. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu memperingatkan kita tentang pentingnya keikhlasan dalam mempelajari ilmu
dan tentu saja ilmu yang paling tinggi adalah mempelajari Al-Qur'an. Ya. Bagaimana kita berusaha ikhlas dalam mempelajari Al-Qur'an? Yang pertama adalah niatkan kita mempelajari Al-Qur'an untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Mempelajari Al-Qur'an untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang merupakan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan kita diciptakan di dunia ini. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita lakukan, selalu ingat tujuan kita diciptakan. Kita sedang beribadah kepada Allah. Kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita selalu ingat tujuan kita diciptakan, insya Allah kita akan dimudahkan untuk ikhlas. Berbeda dengan orang yang lupa tujuan dia diciptakan. Cenderung dia akan mencari balasan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kita berat melakukan sesuatu karena kita kurang menganggapnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, kita merasa berat melakukan sebuah aktivitas karena kita merasa atau karena kita kurang menganggapnya sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan dalam mempelajari Al-Qur'an. Kita contohkan contoh yang lain misalnya. Sebagai seorang suami, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mencari nafkah adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala seseorang atau seorang suami menghadirkan niat ini, mencari nafkah, dihadirkan dalam dirinya, saya sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan ringan langkahnya untuk mencari nafkah. Kemudian setelah dia mendapatkan uang dari jerih payahnya, dia berikan uang ini kepada orang tuanya, kepada istrinya dan anak-anak. Ketika memberikan uang ini kepada istri dan anak-anaknya atau kepada orang tuanya, dia hadirkan niat, saya sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah pemberian ini akan ringan di hati. Berbeda dengan orang yang tidak menghadirkan niat ibadah di dalam hati. Dia akan berat mengeluarkan nafkah, mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dalam mempelajari Al-Quran. Saat patokan kita mempelajari Al-Quran adalah mendapatkan syahadah, mendapatkan sanad sebatas itu, atau mendapatkan gelar seorang qori, maka kita akan banyak kecewa. Kenapa? Karena tidak semua yang kita harapkan akan disebut oleh manusia. Bisa jadi manusia tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan, sehingga kita kecewa. Berat. Titik berat kita dalam menghafal Quran, mempelajari Al-Quran misalnya, hanya sebatas ikut musabaqah. Agar kita menang dalam musabaqah. Agar mendapatkan hadiah dalam musabaqah. Sebatas ini, maka ini keliru. Kita akan merasa berat dalam mempelajari Al-Quran. Dan akan merasa berat dalam mengikhlaskan niat. Tentu saja boleh ikut musabaqah, boleh. Kemudian, mencari sanad apalagi boleh, sangat boleh. Karena ini dicontohkan oleh para ulama dalam mencari sanad hadis misalnya dan seterusnya, boleh. Tapi untuk dijadikan tujuan utama tidak boleh. Kita mempelajari Al-Quran, niatkan kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka teman-teman, rekan-rekan sekalian yang barangkali kesulitan dalam mempelajari huruf-huruf dalam Al-Quran, sering salah, sering disalahkan oleh ustadznya. Ya, maka sabar. Anggap, hadirkan dalam hati kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan mempelajari huruf-huruf dalam Al-Quran. Tapi ustadz saya sering menyalahkan saya. Ustadz saya sering marahi saya. Sebulan, 2 bulan tidak bisa. Tidak paham. Tidak tahu cara menyebutkan huruf ini dan huruf itu. Saya putus asa, Ustaz. Karena kita kurang menganggapnya ibadah. Coba hadirkan di dalam hati kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah
semua itu akan ringan di hati kita. Ini yang pertama. Bagaimana kita mengikhlaskan niat dalam mempelajari Al-Quran. Dengan cara apa? Yang pertama adalah menghadirkan dalam hati kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sedang ingin ikut musabaqah. Bukan sedang ingin mendapatkan apresiasi dan tepuk tangan dari manusia. Dan seterusnya. Kemudian, yang kedua, bagaimana agar kita bisa meluruskan niat atau mengikhlaskan niat kita dalam mempelajari Al-Quran, maka hadirkan niat menuntut ilmu Al-Quran untuk mengajarkan orang lain. Untuk mengajarkan orang lain. Apa maksudnya mengajarkan orang lain? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, mengajarkan Al-Quran untuk orang lain terdiri dari dua. Mengajarkan penyebutan huruf-hurufnya dan mengajarkan kandungan-kandungan makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Ya, mengajarkan tajwid, tahsin, makharijul huruf, dan mengajarkan tafsir Al-Quran, kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Ya. Niatkan dalam mempelajari Al-Quran, kita ingin mengajarkan orang lain. Kita ingin memberi manfaat untuk orang lain. Ya. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberi manfaat untuk orang lain. Apalagi manfaat yang dia berikan berupa Al-Quran, berupa ilmu Al-Quran. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh muridnya mengenai bagaimana niat yang benar dalam belajar agama, dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Imam Ahmad menjawab, niat yang benar dalam belajar adalah apabila dia menuntut ilmu dengan menghadirkan niat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menghadirkan niat ingin mengajari orang lain. Ingin mengajari orang lain. Loh Ustaz, apakah ada orang yang menuntut ilmu selain dari niat yang kita sebutkan tadi? Ada. Ya. Sebagian orang menuntut ilmu hanya ingin mendapatkan gelar duniawi. Sebagian orang menuntut ilmu hanya ingin menang debat di ajang perdebatan. Ya. Dan macam-macam niat orang. Dan Allah tahu, wallahu ya'lamu al-mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang hatinya kotor dan siapa yang hatinya bersih. Ya. Sehingga di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, sucikanlah hatiku, masukkanlah ketakwaan ke dalam hatiku. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, jadikanlah hatiku bertakwa kepadamu. Wa zakkiha, dan sucikanlah, bersihkanlah hati ini. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang bisa membersihkan hati. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana seseorang mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqomah atau terus-menerus dalam menuntut ilmu dan beramal soleh dalam waktu yang lama. Ya. Terus-menerus dalam menuntut ilmu dan beramal soleh dalam waktu yang lama. Jangan terputus. Nah, jangan terputus. Jangan kalau ada yang ngajak mau ngaji. Kalau tidak ada nggak mau. Subhanallah ya ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ini berada di zaman serba mudah. Kalau zaman dahulu para ulama untuk mendapatkan satu hadis yasiru masirata syahrin li haditsin wahid. Mereka harus bersafar dengan jarak 1 bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis atau 2 hadis.
Dan kita sekarang subhanallah, segala sesuatu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu genggaman gadget, kita bisa membuka segala-galanya. Kita bisa memberi manfaat untuk seluas-luasnya. Dan kita bisa membahayakan orang untuk sebanyak-banyaknya orang. Tinggal kita pilih untuk apa gadget ini kita gunakan. Kebaikan apapun bisa kita cari di gadget ini, HP ini. Keburukan apapun bisa kita cari di gadget ini, di HP ini. Tinggal klik, tinggal ketik kebaikan yang ingin kita dapatkan, maka kita apa? Maka HP ini akan membuka semuanya. Tinggal ketik keburukan yang ingin atau maksiat yang ingin kita lihat, maka HP ini akan menyediakan semuanya. Saking mudahnya berbuat baik atau berbuat buruk di zaman sekarang. Tinggal bagaimana kita memilih, apakah menjadi orang baik karena Allah Subhanahu wa taala atau menjadi orang yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita di akhir zaman ini. Orang zaman dahulu untuk menghadiri kajian harus datang ke majelis, harus datang ke masjid, membawa catatan dan harus mencatat. Ketika ternyata catatannya tidak lengkap, dia butuh mencari orang yang catatannya lengkap untuk melengkapi catatannya. Itu dulu. Sekarang Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya kesempatan kita untuk belajar agama. Termasuk diantaranya lewat gadget HP. Ketika kita mencatat dan ternyata ada faedah yang terluput, yang lupa kita catat, maka ada rekaman. Kita ulang rekaman itu untuk kembali mencatat. Ternyata catatan kita hilang. Kita buka link YouTube dari kajian yang pernah kita dengar. Kita dengar ulang untuk murojaah. Subhanallah, begitu mudahnya Allah membukakan kita seluas-luasnya. Kemudahan untuk apa? Untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mempelajari Al-Qur'an. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi atau channel-channel YouTube dari para ulama dan dari asatidah kita, guru-guru kita untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an dan memperdengarkan kita bacaan-bacaan Al-Qur'an yang mujawwadah, yang bagus bacaan tajwidnya, makharijul hurufnya. Sudah banyak sekarang. Sampai pun seseorang sedang nyetir sambil mendengarkan kajian. Sampai pun seorang ibu rumah tangga sambil memasak di dapur sambil mendengarkan kajian. Semua bisa dilakukan selama ada niat di dalam hati, ingin belajar agama dan ingin mengamalkannya. Tinggal apakah kita mau atau tidak menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ini yang ketiga, yaitu berusaha tetap istiqomah, terus-menerus dalam belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jangan putus. Ya, jangan malas. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita zikir pagi dan petang. Di antara zikir pagi dan petang adalah Rabbi a'udzu bika minal kasal wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat apa? Dari sifat malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Karena sifat malas inilah yang merusak seseorang. Sifat malas yang merusak seseorang dalam mempelajari Al-Qur'an. Padahal perlu saudara dan saudari sekalian, perlu antum ketahui bahwa di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita penduduk Indonesia, orang-orang Indonesia adalah lisan kita dimudahkan untuk menyebut semua huruf hijaiyah. Lisan kita dimudahkan oleh Allah mengucapkan huruf, semua huruf hijaiyah dimudahkan oleh Allah. Ada di beberapa negara seberang, di negara lain, yang mereka untuk menyebutkan beberapa huruf dalam hijaiyah itu sulit, bahkan tidak ada di negara mereka. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita penduduk Indonesia
Allah jadikan lisan-lisan orang Indonesia itu mudah mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah. Dan tersebar sekarang kajian-kajian tentang tahsin, kajian-kajian makharijul huruf, kajian-kajian tentang Al-Quran. Tinggal apakah kita mau memanfaatkan momen itu, tinggal apakah kita mau memanfaatkan kemudahan ini atau melalaikannya. Ya. Jangan sampai Allah mencabut kenikmatan ini baru kita menyesal. Sebagaimana perkataan seorang penyair, la ya'rifu qimatan ni'mati haqqan illa man faqadaha. Nilai atau berharganya sebuah nikmat tidak akan pernah disadari kecuali oleh orang yang pernah kehilangan nikmat tersebut. Nikmat keamanan negeri. Sekarang kita biasa saja. Bagi mereka, saudara-saudara kita yang hidup di negeri yang penuh dengan peperangan, mereka merindukan keamanan negeri untuk belajar agama, untuk mempelajari Al-Quran. Roket sana, tembakan sana, bom sini. Sekedar untuk tenang, tenang untuk duduk, tenang untuk sholat, itu tidak bisa. Di negeri yang penuh dengan peperangan. Kita, alhamdulillah, Allah berikan kita keamanan negeri, nikmat keamanan negeri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kita kemudahan-kemudahan dalam belajar agama di negeri kita ini, di Indonesia. Apakah kita mau atau tidak? Apakah kita mau atau tidak memanfaatkan segala kemudahan, segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Ini yang ketiga, yaitu berusaha istiqomah. Kemudian tentu yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta keikhlasan niat. Ya, kita minta kepada Allah keikhlasan niat. Di antaranya dengan doa yang kita sebutkan tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu dalam ibadah sementara aku menyadarinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu jika ternyata aku berbuat syirik tanpa aku sadari. Ini di antara doa. Kalaupun kita tidak bisa doa ini, maka kita baca doa yang pendek. Seperti Allahumma faqihni fid din. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, pahamkanlah aku agama ini. Atau doa-doa yang lain. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu maksimal dalam beribadah kepadamu. Berdoa ini penting. Jangan sampai kita hanya mengandalkan kecerdasan atau kemampuan diri kita tanpa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Semua orang butuh doa. Sampai pun Nabi SAW disuruh berdoa oleh Allah. Wa qul rabbi zidni ilmi. Ucapkanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilmi. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kalau sekelas Nabi SAW yang paling mulia, yang sudah jelas tingkat keilmuannya paling tinggi, tapi disuruh berdoa oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi kita, manusia biasa. Manusia akhir zaman. Kita lebih butuh doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan remehkan kuatnya pengaruh doa dalam belajar agama. Ya. Karena kadang-kadang kita hanya kita meremehkan sebuah pelajaran. Cuma Iqra, cuma Al-Quran. Kita tidak butuh berdoa kepada Allah. Kita butuh berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran, untuk ikhlas dalam mempelajari Al-Quran, dan dimudahkan untuk mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Kita butuh doa kepada Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan alhamahu du'aahu wal isti'anata bihi wa ja'ala du'aahu wa isti'anatahu sababan lil khairi alladhi qadahu lahu." Kama qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad du'a. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'a."
jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, alhamahu du'aahu wal isti'anata bihi. Allah akan memberikannya taufik untuk berdoa dan meminta tolong kepada Allah. Wa ja'ala du'aahu wasti'anatahu sababan lil khairil ladzi qadahu lahu. Kemudian Allah menjadikan doanya tersebut sebagai sebab terwujudnya kebaikan yang akan Allah takdirkan untuknya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Aku tidak pernah memikirkan kapan doaku dikabulkan. Wa inna ma ahmilu hammad du'a. Aku hanya ingin selalu diberikan taufik untuk berdoa. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'a. Karena ketika aku diberi taufik oleh Allah untuk berdoa, maka sudah pasti pengabulan doa tersebut akan datang bersamaan doa tersebut diucapkan. Sehingga kita butuh doa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan mempelajari Al-Quran, agar dimudahkan bersabar dalam mempelajari Al-Quran, agar dimudahkan untuk mengamalkan kandungan-kandungan dalam Al-Quran. Kita butuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya kita kesulitan dalam mempelajari Al-Quran, seandainya kita kesulitan dalam memahami kaidah-kaidah dalam tajwid, dalam makharijul huruf, dalam tafsir Al-Quran, seandainya kita sulit memahami itu, sementara teman-teman kita sangat mudah memahami itu, maka jangan berhenti belajar. Akan tetapi perbanyak doa minta kepada Allah Azza wa Jalla. Minta diberikan taufik dan pemahaman agar kita dimudahkan. Taib, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan barangkali ada yang ingin ditanya. Mungkin sebelum sesi tanya jawab, Ana ingin menyampaikan sedikit ringkasan dari webinar ini. Mungkin buat yang tadi telat ya, mungkin atau buat istifadah lagi apa saja poin-poin penting di webinar kali ini ya, meskipun ya tidak lengkap-lengkap banget ya, tapi insya Allah ringkasan ini cukup. Oke, nanti yang mau bertanya nanti habis ini. Oke, nanti silahkan bisa disimpan pertanyaannya dulu. Oke, yang pertama yang saya ambil dari webinar Quran ini, niat tuh sangat penting dalam beribadah. Ya, ibadah apapun kita harus mementingkan kualitas bukan kuantitas. Kemudian wajib mempelajari Quran sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Waratilal Quran tartila." Dan bacalah Quran dengan tartil. Di samping mempelajari ilmu lain. Ya. Kemudian tidak hanya belajar tajwid dan makharijul huruf, namun kita harus memperhatikan 3 pondasi dalam belajar Al-Quran, yaitu beribadah dengan membacanya, tentu saja dengan belajar tajwid dan makharijul huruf. Kemudian tadabbur, tidak hanya baca doang ya, tapi tentu saja kita harus tadabbur juga, memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting adalah mengamalkannya. Kemudian ya, kalau kita sudah berilmu ya, kita sudah bacaan kita sudah bagus, tahsin kita sudah bagus, kemudian kita ulumul Qur'annya sudah bagus, sudah tafsirnya sudah bagus, itu insya Allah akan semakin kuat rasa kita ingin mengamalkan ilmu tersebut. Ya, jadi jangan takut kita riak begitu ya. Insya Allah kita dengan mempunyai banyak ilmu, insya Allah kita akan semakin motivasi untuk mengamalkannya. Kemudian apabila kita berkhianat untuk dalam keikhlasan ini, maka naudzubillah justru kita akan berdosa. Seperti itu. Kemudian ilmu Quran adalah salah satu ilmu yang paling besar, gitu ya. Ilmu yang paling mulia. Maka dari itu tentu saja banyak cobaan dalam mempelajari ilmu ini, itu dari setan maupun cobaan-cobaan yang lainnya dan juga godaannya. Kemudian kita tidak boleh takut riak ya ketika mengamalkan suatu amalan apapun ya. Bahkan kalau kita takut riak itu kita bisa jadi riak sendiri. Kenapa? Karena
kita meninggalkan amalan karena manusia. Dan juga ya karena apabila kita takut riak, maka apabila kita melakukan hal tersebut kita riak begitu. Kemudian zaman sekarang banyak wasilah untuk belajar, ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan atau tidak. Gitu. Ya, contohnya di kursus stasiun online privat ini Binaku Academy, ya tentu saja Bapak Ibu sendiri yang memutuskan apakah mau mempelajari atau mengikuti kursus ini sampai selesai. Begitu. Ya, apabila kita misalnya kurang berniat gitu ya, niat kita salah, naudzubillah, itu biasanya akan bosan dahulu dan tidak lanjut gitu, tidak lanjut sampai tuntas belajar Qurannya gitu. Nah, dia yang terakhir kita banyak-banyak minta ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi selalu berdoa dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu ilmu yang bermanfaat. Sekian mungkin ringkasan dari Ana. Silahkan yang mau bertanya langsung saja kami beri kesempatan untuk langsung lewat mic, bisa open mic langsung atau mau di kolom chat. Oke, silahkan kami beri kesempatan. Mungkin Bu Jasmine sudah angkat tangan. Silahkan bisa unmute atau open mic. Silakan Bu, silakan. Silakan Bu Jasmine sudah angkat tangan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Nama Ya, Ana mau bertanya Ustadz, bagaimana agar bisa kiat untuk menghafal Al-Quran? Masya Allah. Niat yang bagus ini ya. Itu saja pertanyaannya. Iya. Nah, yang pertama adalah sering-sering mendengarkan murattal Al-Quran. Ya, sering-sering mendengarkan murattal Al-Quran. Kemudian yang kedua, minta doa dari Umi dan Abi agar Allah jadikan kita anak-anak yang dimudahkan menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita harus sabar, rajin dalam mempelajari Al-Quran dari awal, ya, dari awal. Tentu saja kalau kita baru mulai, maka kita sering-sering mendengar murattal Al-Quran, ya. Ini membuat kita cinta kepada Al-Quran. Jangan dulu mendengarkan yang lain. Kita dengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Minta doa dari Umi dan Abi agar dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Karena doa orang tua untuk anaknya itu pasti terkabul. Ya, pasti terkabul. Terus bersabar, ya. Bersabar dalam mempelajari Al-Quran sedikit demi sedikit. Insya Allah itu akan bisa mengantarkan kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyak. Masya Allah. Oke, silakan yang bertanya langsung unmute. Bertanya boleh agak di luar topik juga nggak apa-apa. Yang penting masih ada kaitannya dengan mungkin Al-Quran seperti itu. Seperti pertanyaan barusan. Oke.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ayo, Ustaz. Ana hukum fillah Rais Alamri. Ana talib dari Muslim. Ana mahasiswa juga seperti antum. Mungkin ana pengen tanya 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama pertanyaannya tentang ya kadang ya ana sendiri ya ngajar. Ana alhamdulillah juga ngajar. Nah, ketika ana mengajarkan Al-Qur'an itu ana kadang sempat kayak bingung mau menjelaskan makharijul huruf dulu atau tajwid dulu. Nah, itu yang pertama bingungnya di situ. Padahal mungkin kalau ana lihat di matan Al-Jazari makharijul huruf dulu. Tapi kadang kalau misalkan ada yang meminta tajwid dulu lebih, nah itu ana bingungnya di situ. Untuk pertanyaan pertama, kalau pertanyaan kedua, mungkin ini pertanyaan yang para peserta atau para hadirin yang pengen ditanyakan, ya udah ana wakilkan, yaitu gimana cara mempublikasikan atau keikhlasan itu, gimana cara kita melakukan keikhlasan ikhlas walaupun kadang nanti sedikit ada rasa riak sedikit, tapi gimana kita cara membalikan untuk tetap ikhlas atau yukawi al-ikhlas. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama yang harus dipelajari pertama kali dan itu penting adalah huruf. Karena memang Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf. Maka yang harus pertama kali ditekankan kepada setiap yang belajar Al-Qur'an adalah penyebutan hurufnya. Karena tidak mungkin orang membaca Al-Qur'an tanpa huruf, ya. Sehingga makharijul huruf itu penting. Kemudian setelah itu baru tajwid. Ini yang wallahu ta'ala ini yang kami dengar dari beberapa masyayikh, yaitu pentingnya mempelajari makharijul huruf sebelum yang lainnya. Kemudian yang kedua, akhi hafizakallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait para sahabat yang pernah mengatakan, wahai Rasulullah, jika Allah menghisab apa yang terbetik dalam hati kami dan apa yang kami tampakkan, siapa yang selamat dari hisab? Yani in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kalian tampakkan dan apa yang terbetik dalam hati kalian, semuanya akan yuhasibkum bihillah. Allah akan menghisabnya semuanya. Kemudian para sahabat merasa berat. Wahai Rasulullah, kalau kita dihisab atas apa yang terbetik di benak kita, siapa yang selamat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai jawaban sekaligus doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami salah atau kami lupa. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melawan riya kita, melawan sum'ah yang terbetik dalam hati kita, maka itu cukup sebagai ijtihad kita di hadapan Allah bahwa kita ingin ikhlas. Kita ingin ikhlas. Selebihnya biar Allah yang memperbaiki dan mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting ada usaha untuk melawan. Tentang sampai titik mana kita lawan, ya sekuat kita. Sekuat kita. Nanti biar Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki kita dan mengampuni dosa-dosa kita, apa yang tidak mampu kita hindari. Wallahu taala alam. Gitu ya, akhi ya. Ismukum man? Ayo, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rais. Masyaallah, Rais. Oke, barakallahu. Sudah terjawab ya, Rais, Rais. Di sini ada pertanyaan. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Kartini. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya bagaimana cara mempelajari tafsir Al-Quran? Mungkin yang baik dan benar begitu ya. Cara mempelajari tafsir Al-Quran. Mempelajari tafsir Al-Quran ini sebenarnya ilmu yang sebelumnya harus ada muqaddimahnya, ya. Artinya harus
duduk di majelis ilmu yang memang takhasusnya tafsir, bukan sekedar sesekali, karena Al-Quran itu ayatnya banyak. Dan ilmu tafsir, di antara syarat kita mempelajari ilmu tafsir adalah kita harus berusaha belajar bahasa Arab dulu, sampai kita dimudahkan untuk mempelajari ilmu tafsir. Intinya harus menuntut ilmu secara runtun, ya, bukan sesekali, karena tafsir itu luas. Yang diantara bentuk belajar tafsir adalah mempelajari bahasa Arab, karena tidak mungkin kan kita mempelajari Al-Quran sementara kita tidak berusaha belajar bahasa Arab. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, maka perjalanan kita mempelajari tafsir itu akan sangat panjang, tidak bisa disingkat. Caranya, kuncinya belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab dan belajar usul tafsir. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika saat belajar ilmu syar'i berniat awal untuk memperbaiki diri, kemudian agar hidup tenang, berkah, apakah diperbolehkan? Boleh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah menyebutkan pertama diri kalian, menjaga diri, memperbaiki diri. Ya, kemudian agar hidup tenang, karena memang itulah tujuan kita belajar ilmu, agar hidup kita tenang dan berkah. Boleh. Ini niat yang sangat baik. Wallahu taala a'lam. Kemudian mungkin ada dari kolom chat lagi, Ustaz. Langsung sampaikan ke Ana, direct message. Dari Kak Nadif. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya Ana Nadif, bagaimana caranya agar tidak gugup saat baca Al-Quran di depan orang lain, misalnya di depan Ustadz atau guru atau orang tua. Soalnya biasanya gugup, jadinya terbata-bata. Gugup ya? Ya, di depan orang, gugup depan dan Ustadz. terbata-bata. Itu manusiawi ya, itu manusiawi. Orang sekelas ustadz besar saja, kalau membaca Al-Quran depan dosennya, mungkin saja terjadi apa yang terjadi pada diri Anda. Itu manusiawi ya. Tidak ada kaitannya, artinya tidak ada kaitannya dengan keikhlasan atau tidak, itu manusiawi. Dibiasakan saja, dibiasakan saja. Semua orang. Kalau misalnya ada orang yang gugup ketika khutbah Jumat, ada orang yang gugup ketika membaca Al-Quran depan orang tuanya atau depan gurunya, ini manusia. Cukup dibiasakan saja. Baik, di sini ada pertanyaan lagi di kolom chat ya. Oh ya. Saya mohon izin bertanya, jadi saya memiliki follower di Instagram yang memiliki tujuan yang baik dalam membela Palestina pada saat adanya konflik Palestina dan Israel. Tapi di sisi lain, follower tersebut kesannya menjelek-jelekkan Israel di story Instagram hampir sering. Apakah hal tersebut termasuk pada kategori ria? Ini tidak ada kaitannya, ya. Tidak ada kaitannya. Wallahu ta'ala alam, ini masuk ke pembahasan mana? Tapi sepertinya ini tidak ada kaitannya dengan ria, karena memang kalau di Instagram itu membuat akun palsu pun sangat gampang ya. Membuat akun palsu itu sangat gampang. Kalau kita ingin membuat akun Instagram untuk menyebarkan kebaikan, maka kita sebarkan secara umum ilmu agama. Ya, ilmu agama, faedah-faedah ilmiah dari asatidzah kita, guru-guru kita. Ya. Adapun orang yang mengejek, mencela, ya itu bukan urusan kita. Baik. Karena izin bertanya, yang belajar mengucapkan makharijul huruf sulit dibaca Al-Quran. Bagaimanakah hati kita dan lisan kita susah mengucapkan huruf Al-Quran? Solusinya gimana? Solusinya gimana? Tadi ada pada poin ketiga, istiqomah. Ya, istiqomah dalam belajar. Kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada orang 1 bulan bisa, ada orang bertahun-tahun
tidak bisa. Tapi intinya istiqomah. Sampai mana Allah memberi kita kemampuan, ya sudah. Ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Yang penting tugas kita hanya berusaha dan istiqomah belajar makharijul huruf, itu saja. Sejauh mana kemampuan kita, maka itu nanti titik garis finishnya adalah ketika kita meninggal dunia. Ya, yang penting berusaha saja. Masya Allah, silahkan Dek Jasmine. Izin, sudah mengantuk katanya. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Kemudian ada pertanyaan dari direct message lagi. Kitab-kitab yang bisa dibaca atau dipelajari untuk Al-Quran. Tuh. Ilmu Al-Quran itu luas ya. Ada ilmu ulumul Quran, ada tafsirul Quran, itu pun tafsir banyak ya. Kitab-kitab tajwid, kitab makharijul huruf, kalau dijabarkan maka akan muncul satu jawaban yang singkat. Apa jawabannya? Kita masuk ke kuliah takhassus Al-Quran. Maka di sana akan dipelajari takhassus yang memang fokus di bidang Al-Quran. Ya, karena banyak, Al-Quran itu luas, ilmunya luas. Wallahu a'lam. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau Mungkin tidak ada kita yang mau, cukupkan ya. oh ya, mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Ana sendiri Ustadz yang bertanya. Terakhir, mungkin menyambung pertanyaan dari Kartini tadi, apakah bisa kita mempelajari tafsir tanpa mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu? Bisa dengan menghadiri majelis tafsir asatidzah, ya, menghadiri majelis tafsir para asatidzah. Tapi tentu saja memahami bahasa Arab dalam mempelajari tafsir itu lebih ngena di hati, ya, lebih ngena di hati. Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling tinggi di dunia, yang bahkan tidak bisa diwakili oleh bahasa apapun. Sehingga memahami Al-Quran satu-satunya cara adalah mempelajari bahasa Arab. Adapun mempelajari tafsir di majelis-majelis tafsir atau dari kitab-kitab tafsir berbahasa Indonesia, maka ini boleh semampu kita. Ya, boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Oke, mungkin begitu saja karena sudah 9 lebih. Kita mungkin cukupkan di sini. Kemudian mungkin di akhir ini ada sesi foto bareng. Mungkin kalau ada yang mau on cam silahkan. Nanti Ana foto dulu. Silahkan yang mau on cam, mungkin Ikhwan atau Akhwat boleh juga. Oke, silakan Ana tunggu. Silakan yang mau on cam. Belum Ana foto. Mungkin Ikhwan boleh on cam. Oke. Ya, nggak ada yang mau on cam lagi. Oke, saya foto. 1, 2, 3. Oke. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih yang telah mengikuti webinar Quran kali ini di malam hari ini. Ya, insya Allah semoga kita dapat mendapatkan faedah yang banyak dari webinar kali ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami panitia dan banyak kekurangan juga. Kami mohon maaf. Selebihnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, barakallahu Jazakallahu khairan fikum, ya Ustaz. Hamdani. Jazakumullah khairan semuanya. Wayakum. Wayakum jazakallahu khairan.